Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Mari bawa hatimu, bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada di setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
terima sepanjang hidup kami. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa Tuhan menyertai langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan firman-Mu yang sudah menerangi setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu. Kami percaya hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami boleh disukakan dalam nama-Mu Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada sumber pengharapan. Sorakan haleluya. Haleluya.
Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan setiap hati kami. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat kami lemah, Kau angkat hidup kami. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari nyatakan saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang ya dan amin. Firman-Mu adalah ya dan amin. Sebab itu kami menghampiri Engkau karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedialah hati kami bagi Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih karunia kemurahan Tuhan limpah atas setiap kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sudah sampai pada Yosua pasal 21 dengan tema ya dan amin. Mari kita melihat Yosua 21 ayat 43 dan seterusnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka.
Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yosua pasal 21 ini adalah kesaksian Yosua tentang Allah kita, bahwa janjinya ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi tepat seperti yang dijanjikannya. Bapak Ibu Saudara, dengan menggenapi janjinya, Tuhan sedang membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang only one. Kenapa? Orang bisa mengaku punya Allah, tapi persoalannya apakah Allahnya yang berjanji itu adalah Allah yang menggenapi. Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang only one, satu-satunya. Dan buktinya adalah setiap perkataan yang dilepaskan Allah, setiap janjinya pasti digenapi. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan, ternyata waktu penggenapan janji Tuhan itu cukup lama. Kalau kita hitung, sejak Musa menerima janji Tuhan, itu kira-kira lebih dari 40 tahun. Baru orang-orang Israel mengalami penggenapan janji Tuhan. Belum lagi bahwa janji itu sesungguhnya diberikan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Kalau saya tarik jauh ke belakang, itu kira-kira 600 tahun sejak Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham. Baru kemudian janji itu sungguh-sungguh digenapi. Bahkan firman Tuhan berkata, semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Karena janjinya ya dan amin. Tetapi penggenapannya itu menunggu respon kita sebagai penerima janji. Kalau kita melihat perjalanan Abraham, Ishak, Yakub, anak-anaknya sampai seluruh keturunannya, kapan penggenapan itu dilakukan oleh Tuhan? Ketika orang-orang yang menerima janji itu mempersiapkan diri. Semakin mereka percaya, semakin cepat mereka menikmati penggenapan janji Tuhan. Tetapi ketika mereka kurang percaya, bukan berarti Tuhan menarik janjinya, bukan. Tetapi Tuhan tunggu sampai iman mereka genap untuk kemudian menerima penggenapan janji Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan berkata janjinya ya dan amin, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah menarik kembali. Tetapi ketika kita kurang percaya atau bahkan tidak percaya, janji itu akan tersimpan dalam kekekalan dan akibatnya kita tidak memperolehnya. Respon yang ditunggu Tuhan adalah iman kita. Ketika Abraham percaya, Abraham menikmati janji Tuhan. Yakub, Ishak, Musa dan seterusnya sampai kemudian pada generasi Yosua. Ketika Yosua memilih untuk percaya, Yosua kemudian menyaksikan bahwa semuanya terpenuhi. Bapak Ibu Saudara, janji apa yang Tuhan berikan kepada kita? Entah waktu kita masih kecil, masih muda, atau sudah lanjut usia. Janji-janji Tuhan seperti apa yang sudah kita terima? Mungkin ada beberapa yang sudah Tuhan genapkan, tapi mungkin masih banyak yang belum digenapkan. Tuhan sedang menantikan iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Apa yang mesti kita bangun? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, mari percaya pada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menerima penggenapan janji, kita mesti percaya pada kasih karunia Tuhan. Percaya kepada kemurahan Tuhan. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih karunia, penuh kemurahan, penuh kebaikan, pasti menjanjikan yang terbaik buat kita. Persoalannya, janji Tuhan itu seperti benih yang ditaruh di dalam roh kita. Itu seperti Tuhan memberi kita sebuah benih. Anggap aja itu benih mangga. Dan Tuhan berkata, ini mangga yang terbaik, mangga yang paling enak. Kalau kita percaya, kita tanam, kita tunggu, tumbuh, dan kita menikmati buahnya. Kalau kita nggak percaya, kita buang atau kita abaikan.
Pilihan ada di tangan kita. Janji Tuhan itu seperti benih. Karena berbentuk benih, maka dituntut iman kita. Iman kita terhadap apa? Terhadap kebaikan Tuhan. Kalau saya memberi benih kepada saudara, wah ini benih mangga enak Pak, Bu. Wah Pak Gideon aja bukan petani kok, tahu dari mana gitu. Ketika Anda meragukan saya, meragukan kebaikan saya, Anda kemudian bisa mengabaikan benih yang saya berikan. Nah ketika Tuhan memberi benih janjinya kepada kita, pilihannya ada di tangan kita. Kalau kita percaya kepada kebaikan Tuhan, kita percaya kepada kasih karunia Tuhan, kita akan simpan kuat-kuat dalam batin kita. Sehingga kemudian tumbuh dan kita akan melihat hasilnya. Tapi kalau tidak, kita akan membuangnya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sejak kita menerima benih janji Tuhan, iblis akan berusaha menggugurkan janji Tuhan itu. Selagi masih dalam bentuk benih, iblis akan berusaha menggugurkannya. Lewat apa? Melalui pikiran kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa nggak cukup baik. Apa iya Tuhan memberi kebaikan padaku? Aku orang berdosa, aku orang jahat. Siapakah aku ini? Latar belakangku nggak baik. Kita merasa nggak cukup baik. Kita merasa nggak cukup mampu untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Musa ketika dipilih Tuhan, dia merasa nggak sanggup. Saul ketika dipilih Tuhan menerima janji bahwa engkau akan jadi raja hebat. Saul merasa aku bukan siapa-siapa. Gideon ketika dipercaya Tuhan, dijanjikan sesuatu yang besar, menjadi pemimpin yang besar. Gideon juga merasa siapa aku. Sakaria di masa tuanya Tuhan berkata kamu akan punya anak. Sakaria berkata siapa aku ini. Saat mereka nggak percaya, Tuhan sulit menggenapkan janjinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mulai menanamkan janjinya kepada kita, entah itu tentang finansial kita, tentang kesehatan kita, tentang rumah tangga kita, tentang masa depan kita, tentang hidup rohani kita, atau apapun mimpi-mimpi besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita, seringkali iblis mulai menanam pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Memangnya kamu layak terima janji Tuhan? Memangnya kamu sanggup menerima janji Tuhan? Siapa kamu? Kita lebih melihat diri kita daripada mempercayai kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Sejak benih itu kita terima, iblis sudah berusaha untuk menggugurkan. Lewat apa lagi? Melalui orang-orang dekat kita. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang rohani sekalipun. Ingatkah ketika Yusuf menerima janji Tuhan? Saudara-saudaranya meragukan kemampuan Yusuf. Bahkan Yakub, bapaknya sekaligus bapak rohaninya, meragukan mimpi Yusuf. Tapi syukur Yusuf memilih untuk memegang teguh janji Tuhan. Sekalipun Yusuf gak ngerti bagaimana prosesnya, yang penting dia tangkap janji Tuhan bahwa satu waktu aku akan jadi orang hebat, orang yang luar biasa. Entah bagaimana caranya, sekalipun saudara-saudaranya menganggap dia pemimpi, bahkan papanya berkata, mimpi seperti apa itu? Yakub, orang yang rohani yang juga pernah mendapat mimpi dari Tuhan, toh meragukan mimpi Tuhan atas hidup Yusuf. Tapi Yusuf memilih untuk pegang teguh janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pilihan ada di tangan kita. Ingat bahwa janji Tuhan dalam hidup kita itu semata-mata karena kasih karunia. Jangan pernah ukur-ukuran sama Tuhan. Kita nanti ketika mendapat janji Tuhan kita merasa aku nggak layak, kok dia enggak. Atau sebaliknya, kok dia dapat kasih karunia lebih besar, kok dapat janji lebih besar, kayaknya aku lebih saleh dari dia, aku lebih rohani dari dia. No. Semata-mata itu kasih karunia Tuhan, bukan karena kita. Ketika Tuhan memilih Abraham, saudara lihat di Alkitab tidak pernah ada alasan yang tersingkap begitu nyata bahwa Abraham itu orang yang berbeda dengan yang lain. Tidak ada. Hanya tiba-tiba Tuhan datang kepada Abraham dan pilihannya adalah Abraham percaya atau tidak. Siapa Abraham? Siapa Ishak? Siapa Yakub? Siapa orang Israel itu? Umat yang kecil, tegar tengkuk, keras kepala. Tapi justru disitulah kasih karunia Allah membuktikan bahwa kasih karunia-Nya lebih besar dari kelemahan kita. Lebih besar dari kegagalan kita.
Hari-hari ini yuk, jangan buang janji Tuhan. Tanam kuat-kuat dalam roh kita. Cari kembali apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin waktu kita masih sekolah minggu, kita menerima janji Tuhan yang besar, kita punya mimpi besar dan kita percaya. Tapi dalam perjalanan waktu hidup rohani kita mulai kacau, masa muda kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Kita membangun rumah tangga dan sepertinya berantakan. Dan kita merasa aku gak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, berapapun usia kita, berapa lama pun kita ikut Tuhan, ingat kembali janji Tuhan. Karena janjinya ya dan amin. Kalau kita percaya pada kasih karunia Tuhan, lihatlah penggenapan janji Tuhan sudah menantikan hidup kita. Tuhan sabar nunggu 40 tahun atau 600 tahun. Tuhan sabar. Dan pastikan kita juga orang-orang yang tidak gampang kehilangan keyakinan kita. Lalu yang kedua, mari belajar percaya pada kuasa Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti sanggup menggenapi janjinya. Seringkali ketika kita menerima janji Tuhan, kita berkata, yes, amin, aku siap menerima janji Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika kondisi sepertinya enggak memungkinkan, ketika situasi-situasi orang-orang sepertinya tidak mendukung penggenapan janji Tuhan, mulai terbersit dalam hati, roh kita, pikiran kita. Kalau kondisinya sefatal ini, masihkah Tuhan sanggup memenuhi janjinya? Abraham dan Sarah pernah mengalaminya. Ketika mereka masih jaya, Tuhan berkata, Abraham keluar. Kamu akan kuberi keturunan, kamu akan kuberi tanah perjanjian. Usia 75 tahun. Abraham semangat dan Sarah semangat. Mereka pergi mengikuti tuntunan Tuhan. 10 tahun kemudian, janji enggak kunjung datang. Sampai kemudian Sarah mulai berkata, Tuanku Abraham, Mas Abraham, kita percaya sih Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi mungkin bukan dari rahimku. Mungkin dari rahim perempuan lain. Bapak Ibu Saudara, Sarah mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan kemudian coba membantu Tuhan menggenapi janjinya. Kita tahu kisahnya. Terjadi konflik berkepanjangan dalam rumah tangga Abraham. Bahkan sampai keturunan hari ini masih terjadi konflik antara keturunan Ishak dan Ismail. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri karena ada seseorang, sepasang suami istri yang coba-coba mengulurkan tangannya ngerecokin Tuhan. Coba-coba mengintervensi Tuhan. Kalau mamah kita menjanjikan memberi roti yang terbaik, atau kita seorang ibu yang pengen memberikan kue terbaik buat anak kita, kamu pengen roti ini nak? Wah pengen, mama bisa buatin. Bener mah, bener. Janji mah, janji tak bikinin. Ketika mamanya bikin, anaknya mulai ragu-ragu. Masa dikasih garam mah? Masa dikasih tepung mah? Masa dikasih telur mah? Terus anaknya buka YouTube lagi. Dia cari-cari di mbah Google, kayaknya enggak gini deh. Mamanya baru cuci piring sebentar sambil nunggu adonan, tambahi sama anaknya. Kayaknya telurnya kurang banyak. Kayaknya begini. Terus kemudian nyampuri semuanya. Saudara bisa tahu ceritanya. Bukan kue terbaik yang dibuat mamanya. Bisa jadi itu kue yang paling gak enak dimakan oleh anak kita. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita enggak ngerecokin Tuhan. Di saat kondisi semakin sulit, semakin berat, jangan putus asa. Dia Allah yang berdaulat atas kita. Yusuf sejak menerima janji Tuhan, proses hidupnya bukan menjadi semakin baik, tetapi semakin sulit. Secara kasat mata, perjalanan Yusuf itu begitu tidak menyenangkan. Dari seorang anak yang manja, dari seorang anak yang disayang papa mamahnya, keluarganya, tiba-tiba harus terbuang menjadi budak. Tidak punya hak, dibuang
kemudian melakukan kesalahan, di penjara yang tidak jelas kapan keluarnya. Perjalanannya semakin turun. Itu menurut ukuran mata jasmani kita. Bahkan mungkin Yusuf juga berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang mendekatkan Yusuf kepada penggenapan janji Tuhan. Yusuf sedang ditarik dari tanah Kanaan masuk ke tanah Mesir, pusat dunia waktu itu, supaya Yusuf menjadi orang hebat. Kita nggak pernah ngerti. Bapak Ibu, ini menariknya Tuhan kita. Tuhan tuh kasih janji, tapi nggak kasih tahu prosesnya. Untuk apa? Supaya kita belajar percaya bahwa Dia Tuhan yang hidup. Yang kedua, supaya kita belajar bertumbuh, sehingga kita siap menikmati penggenapan janji Tuhan. Nah, ketika prosesnya berat, jangan rusak adonan. Jangan ngintervensi Tuhan. Bagaimana kalau kita orang tua naik motor, terus anak kita berkata, "Papa ini kayaknya nggak bisa naik kendaraan dengan baik," terus tangannya bolak-balik ganggu tangan kita. Bagaimana? Tiba-tiba injak rem, tiba-tiba injak gas. Sesuatu yang tidak baik, dan itu justru merusak perjalanan kita. Sesulit apapun hidup kita, mari percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, mari belajar percaya kepada kesetiaan Tuhan. Hanya karena janji belum ditepati, bukan berarti Tuhan melupakannya. Bapak Ibu, mari kita mengamati, selalu ada jarak waktu antara kapan janji diberikan dan kapan janji ditepati. Selalu ada jarak waktu. Nah, kadang-kadang Tuhan begitu lambat, tetapi kadang-kadang Tuhan begitu secepat kilat. Tetapi entah cepat atau lambat, selalu ada jarak waktu, selalu ada proses menunggu. Tetapi saya mau pastikan bahwa penggenapan janji Tuhan hanyalah masalah waktu. Tujuannya apa? Bukan Tuhan ingin menunda-nunda. Tujuannya supaya kita bertumbuh dewasa dan siap menerima janji Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa janji Tuhan diberikan kepada kita bukan supaya kita nyaman. Itu mah tambahan. Sebenarnya cuma satu saja. Kenapa Alkitab kita ini perjanjian, isinya perjanjian? Karena Allah yang hidup, bagaimana kita membuktikan Dia Allah yang only one, satu-satunya, beda dengan Allah-Allah yang dipercaya orang lain. Karena Dia adalah Allah yang berjanji dan janjinya ya dan amin. Jadi satu-satunya alasan kenapa Allah berjanji bukan cuma supaya saudara dan saya nyaman, bukan, supaya kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang only one, Allah yang esa itu, Allah yang dahsyat, Allah yang tak ada saingannya. Tapi selanjutnya yang Tuhan mau adalah Dia adalah Bapa yang baik, dan ketika Dia memberi janji kepada kita, Dia ingin kita bertumbuh menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berjanji soal finansial kita, pelayanan kita, hidup rohani kita, pekerjaan kita, rumah tangga, itu bukan cuma sekedar supaya kita jadi lebih baik. Walaupun itu benar. Kalau cuma begitu, maaf, setan juga bisa berikan. Tapi goalnya adalah seluruh janji itu tuh yang Tuhan mau adalah menarik perhatian kita untuk mengenal Allah yang benar. Dan ketika kita mengenal Allah yang benar, kita belajar bertumbuh. Makanya orang benar itu hidup oleh karena iman. Dari iman menuju iman, semakin kita percaya, melihat janji Tuhan digenapkan, kita semakin percaya, kita semakin bertumbuh. Nah, ketika ada proses menunggu itu, Tuhan ingin iman kita semakin teruji. Kasih kita semakin naik, pengharapan kita semakin kuat. Proses menunggu adalah proses atau saat di mana Tuhan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Bapak Ibu, sebelum Tuhan menggenapi janjinya atas kita, Tuhan ingin memastikan bahwa kita siap terima janji Tuhan. Kalau saya seorang konglomerat, amin ya. Kalau saya seorang yang luar biasa, super kaya, saya memastikan anak saya akan menerima seluruh warisan saya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk anak saya? Tapi saya nggak mungkin membagikan itu kepada anak saya kalau anak saya masih balita.
kalau anak saya belum bertumbuh. Sekalipun usianya sudah cukup, tetapi kalau kepribadiannya nggak cukup matang, itu justru akan menghancurkan dia. Jadi saya harus pastikan anak saya bertumbuh nggak cuma secara fisiknya, usianya, tapi bertumbuh mentalnya, kualitas hidupnya. Sehingga kapan saja saya menyerahkan legasi kepada dia, warisan kepada anak saya siap, bahkan sanggup memultiplikasikan. Kalau ngomong kebaikan Tuhan, kita rindu melihat hal yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan lebih rindu memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Gak usah diragukan lagi. Tapi Tuhan rela menunggu sampai kita tumbuh dewasa. Mau masuk tanah perjanjian 40 hari atau 40 tahun, pilihan ada di tangan kita. Dan di saat-saat menunggu itulah Tuhan ingin kita bertumbuh. Jangan sampai ketidaksabaran kita membuat kita kehilangan kesempatan untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Tahukah saudara, ketika Tuhan berjanji kepada Israel waktu masih di Mesir lewat Musa, Tuhan berkata melalui Musa, kamu akan kubebaskan. Kamu akan kupimpin masuk tanah perjanjian. Dan mereka berkata, yes, amin, puji Tuhan. Dan tulah demi tulah diberikan. Mereka begitu terpesona melihat Tuhan yang dahsyat. Gak cuma itu, mereka menghadapi laut Kolsom. Sesuatu yang spektakuler, tiba-tiba Tuhan buka. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan mereka luar biasa. Sampailah mereka ke Gunung Sinai. Dan ketika Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari, orang-orang Israel mulai kepikiran, ini kok Musa gak turun-turun. Jangan-jangan Allah nggak sanggup mimpin kita. Jangan-jangan Musa mati di atas gunung Sinai. Jangan-jangan karena Tuhan nggak sanggup, ya sudah Tuhan diem aja. Ya sudah kita buat Allah baru saja. Anak lembu emas. Itu yang kita lihat di Mesir. Kan bego banget sudah. Anak lembu emas itu kan dewa-dewanya orang Mesir. Dan itu sudah dikalahkan Tuhan. Lewat 10 tulah. Tapi ini naluri kita. Ketika kita lama menunggu Tuhan dan gak kunjung datang penggenapan janji Tuhan, pikiran kita mulai liar, hati kita mulai condong mencari jalan pintas. Bahkan yang kita anggap baik justru menuju maut. Dan saudara tahu, seluruh orang Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk tanah perjanjian, kecuali keluarga Yosua dan Kaleb. Karena mereka kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Saul tidak sabar menunggu Samuel, sehingga akhirnya Saul harus kehilangan tahtanya. Jangan sampai berkat maksimal yang Tuhan sediakan buat kita tidak dapat kita nikmati, karena kita kurang percaya kepada kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu waktu di sebuah daerah Armenia pada tahun 98, ada sebuah gempa yang begitu besar, 6,9 skala Richter. Itu menghancurkan gedung-gedung tinggi dan termasuk beberapa gedung sekolah. Ada seorang ayah yang ketika peristiwa itu terjadi, dia ingat anaknya pergi sekolah hari itu. Dia segera berlari ke tempat sekolah anaknya. Dan yang dia saksikan hanyalah puing-puing reruntuhan sekolah anaknya. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia langsung berlari di tengah-tengah puing-puing itu. Dia ambil batu satu-satu. Beberapa orang mulai berkata, yang kamu lakukan sia-sia, sudah terlalu lama. Tapi bapak itu berkata, daripada kamu cerewet, mending kamu bantu saya. Akhirnya banyak orang menolong dia. Semua rame-rame. Tapi gak bertahan lama. Kira-kira 1-2 jam orang-orang mulai menyerah. Tapi bapak ini sendirian. Dia terus melanjutkan mengambil batu satu demi satu, sambil meneriaki nama anaknya, Armando, Armando. Saudara tahu, 18 jam bapak ini mengambil batu satu demi satu. Beberapa orang yang simpati hanya menolong beberapa waktu saja, 1-2 jam saja. Tetapi bapak yang satu ini
mengangkat batu satu demi satu 18 jam. Sambil terus meneriakin nama anaknya, Armando, Armando. Sampai satu waktu ketika dia mengangkat satu batu, dia mendengar suaranya. Anaknya berkata, "Papa, aku di sini." Tiba-tiba orang kemudian kumpul lagi, bantu bapak ini. Saudara tahu, 14 anak usia sekolah berhasil diselamatkan karena ada seorang ayah yang setia. Kenapa saya katakan setia? Sebab setiap kali bapak ini mengantar anaknya sekolah, dia selalu berkata, "Nak, apapun yang terjadi, papa selalu bersamamu." Itu janji yang dipegang anaknya. Sehingga ketika anak itu terperangkap dalam puing-puing beserta teman-temannya, dia menguatkan teman-temannya. Dia berkata, "Jangan menyerah, jangan takut. Papaku pasti datang menolong aku. Jangan menyerah, tetap bertahan." 18 jam. Dan ketika dia tahu papanya memanggil namanya, dia berkata kepada teman-temannya, "Lihat, aku sudah bilang kan, papaku pasti akan datang menyelamatkan kita." Anak itu begitu percaya kepada papahnya, dan papahnya begitu dipercaya perkataannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dunia ini ada seorang ayah yang bisa pegang janji begitu kuat, yang perkataannya selalu digenapi. Apalagi kita punya Bapa di sorga yang janjinya ya dan amin. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah bisa mengingkari karakternya sendiri. Firman-Nya itu adalah dirinya sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Jadi pribadi Allah dan firman-Nya itu adalah satu. Allah tidak bisa dipisahkan dengan perkataannya. Jadi setiap kali Allah berfirman, Allah pasti menggenapinya. Saya tidak tahu kondisi seperti apa yang kita hadapi. Mungkin beberapa kita sedang bergumul dalam hal kesehatan, entah karena COVID atau kasus yang lain. Kita sedang bergumul dalam keuangan, kita sedang bergumul dalam banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi hari ini mari arahkan hati kita kepada Tuhan, sampai kita bisa berkata seperti Yosua, semua yang dijanjikan Tuhan atas hidup saya digenapi, tidak ada yang tidak. Yang Tuhan nantikan dari kita adalah, apakah kita tetap percaya? Mari tetap percaya kepada kasih karunia-Nya, tetap percaya pada kuasa-Nya, dan tetap percaya kepada kesetiaan-Nya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah ya, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun amin, yang selalu
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, orang bimbang gak dapat apa-apa. Kita tidak bisa mempercayai dua hal bersamaan. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan atau kepada kenyataan. Hari-hari ini saya tidak tahu kenyataan apa yang di depan kita. Kondisi keuangan yang sulit kah? Kondisi kesehatan yang memburuk kah? Kondisi rumah tangga yang penuh pergumulan? Kondisi sekolah, kuliah, pekerjaan yang mungkin sepertinya gak ada jalan keluar? Itu sebuah fakta yang kita hadapi. Atau kondisi pelayanan hidup rohani kita, karakter kita, kebiasaan buruk kita yang selama ini mungkin menghancurkan hidup kita. Atau kita mau belajar mempercayai Tuhan yang penuh rahmat itu, bahwa kasih karunia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Hari ini putuskan. Mari memilih, bukan sekedar mempercayai apa yang menurut logika kita benar, apa yang menurut kata orang benar, tapi belajar mempercayai apa kata firman, karena firman-Nya adalah iya dan amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati kami Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari hampiri tata kasih karunia Tuhan. Teduhkan hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara bersama keluarga, boleh engkau gandeng tangan seisi keluarga. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing hari-hari. Pegang tangan. Masing-masing kita punya kelemahan, masing-masing kita punya kekuatan. Tetapi bukan karena kita yang membuat keluarga kita baik, tapi karena kasih karunia Allah turun atas kita. Biarlah kita dan sisi keluarga kita boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari menghampiri tahta kasih karunia Allah.
Kami datang bersama seisi keluarga kami Tuhan, berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami datang kepada Engkau Allah yang layak untuk kami percayai. Sungguh kami bisa bergantung kepada firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Kami mau terus membangun iman pengharapan kami kepada setiap janji-Mu atas kami. Dan kami percaya satu waktu kami akan melihat penggenapan janji-Mu itu nyata kami alami. Kami sungguh-sungguh percaya yang terbaik masih ada di depan kami. Kami mau berjalan maju, tidak pernah mundur, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan sekalipun sepertinya kami sedang melewati lembah kekelaman, sekalipun kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami hari ini kami boleh menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Di akhir ibadah kami, ketika kami membawa persembahan, persepuluhan kami bawa dengan hati yang rela dan mencintai Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali beraktivitas dalam keseharian kami beraktivitas dengan anugerah dan berkat Tuhan yang bersama dengan kami. Mari menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Sinai maju.